Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang foto periodisitas. Untuk pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Nola Indah Eka Putri. Saya Muhammad Zainul. Saya Fadila Saya Fadila Lisa. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhti. Oke, yang pertama yaitu ada foto periodisitas, yaitu adalah kemampuan organisme untuk merespon panjang, durasi, cahaya, dan gelap dalam suatu siklus harian atau musiman. Pada tumbuhan fotoperiodisitas mempengaruhi proses seperti pembungaan yang bergantung pada panjang hari atau malam yang diterima tanaman. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakita. Respon tanaman terhadap radiasi matahari terbagi dalam 3 aspek, yaitu intensitas cahaya, kualitas, dan fotoperiodisitas yang mempengaruhi tanaman secara berbeda di alam. Intensitas cahaya yang mengacu pada jumlah energi yang diterima tanaman per satuan luas dan waktu. Intensitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu intensitas cahaya merujuk pada jumlah energi yang diterima tanaman per satuan luas dan waktu. Faktor yang mempengaruhi intensitas cahaya termasuk jarak antara bumi dan matahari, musim, dan letak geografis. Misalnya, intensitas cahaya lebih tinggi pada siang hari dibandingkan pagi hari dan sore karena jarak matahari lebih dekat. Selain itu, intensitas cahaya juga lebih rendah di musim hujan akibat awan yang menyerap sebagian sinar matahari. Daerah tropis menerima intensitas cahaya lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis, dan ketinggian juga mempengaruhi intensitas cahaya. Oke, selanjutnya ada tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang adalah kelompok tanaman yang memerlukan penyinaran lebih dari 12 jam. Tanaman hari panjang atau LTP akan berbunga jika mengalami fotoperiode yang lebih tinggi daripada fotoperiode atau panjang hari kritisnya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tanaman hari panjang jika mendapat lama penyinaran yang lebih panjang akan memacu pembungaan. Tanaman hari panjang merupakan tanaman malam pendek yang berarti akan berbunga apabila periode kegelapan terus-menerus diperpendek dan pemberian cahaya. Selanjutnya ada tanaman hari pendek. Tanaman hari pendek ini adalah jenis tanaman yang memerlukan periode gelap yang lebih panjang dibandingkan dengan periode terang untuk memicu proses berbunga atau pertumbuhan. Nah, tanaman ini biasanya akan mulai berbunga ketika durasi siang hari lebih pendek dari periode kritis tertentu, biasanya kurang dari 12 jam. Dengan kata lain, mereka memerlukan waktu malam yang lebih lama untuk memicu pembungaan. Jika terpapar cahaya lebih dari durasi kritis, pembungaan tidak akan terjadi. Ambang jumlah jam cahaya dalam sehari bervariasi tergantung pada spesiesnya. Tanaman hari netral, tanaman yang tidak terpengaruh oleh lamanya siang hari dan akan berbunga terlepas dari jumlah sinar matahari per hari. Pembungaan tanaman hari netral lebih dipengaruhi oleh faktor usia, yaitu ketika tanaman mencapai umur atau ukuran tertentu. Tanaman hari netral dapat dibudidayakan sepanjang tahun karena akan berbunga dan menghasilkan buah walaupun cuaca dalam keadaan gelap atau terang. Selanjutnya, panjang hari kritis. Panjang hari kritis merupakan panjang hari maksimum pada tanaman hari pendek dan minimum pada tanaman hari panjang saat inisiasi pembuangan masih terjadi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Untuk sesi selanjutnya, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dimulai dengan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa perbedaan antara tanaman hari pendek dan tanaman hari panjang dan berikan contohnya? Untuk jawabannya, tanaman hari pendek membutuhkan periode gelap yang panjang dan terus-menerus agar dapat berbunga, sedangkan tanaman hari panjang sendiri membutuhkan periode gelap yang pendek. Tanaman hari pendek umumnya berbunga saat siang
kurang dari 12 jam. Sedangkan pada tanaman hari panjang umumnya berbunga saat siang lebih panjang dari 12 jam. Untuk contoh-contohnya sendiri, contoh tanaman hari panjang adalah bayam, selada, dan henbane. Sedangkan contoh tanaman hari pendek adalah kapas, beras, dan juga tebu. Untuk pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Gaby. Pertanyaan kedua yaitu apakah hubungan genetik tanaman hari netral dengan adaptasi terhadap perubahan iklim? Jawabannya yaitu hubungan genetik tanaman hari netral dengan adaptasi terhadap perubahan iklim terletak pada fleksibilitasnya. Karena tanaman hari netral tidak bergantung pada panjang siang atau malam untuk berbunga. Mereka lebih mudah beradaptasi di berbagai wilayah dan kondisi lingkungan yang berubah akibat perubahan iklim. Secara genetik, tanaman ini menggunakan mekanisme lain seperti suhu atau usia untuk berbunga. Ini membuat mereka lebih tahan terhadap suhu ekstrim, kekeringan, atau perubahan pola cuaca. Selain itu, genetiknya memungkinkan pengembangan varietas baru yang lebih tahan terhadap stres lingkungan seperti kekurangan air. Lalu untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan panjang hari kritis. Untuk yang pertama, yang mempengaruhi itu ada jenis tanaman, varietas yang berbeda-beda, dan kondisi lingkungan. Di kondisi lingkungan ini mencakup suhu, nutrisi, dan intensitas cahaya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, apa yang terjadi jika kita terus-menerus menyinari tanaman hari pendek sepanjang malam? Nah, jawabannya jika tanaman terus-menerus mendapat cahaya, mereka akan berpikir bahwa hari semakin panjang. Akibatnya, mereka tidak akan mendapat sinyal untuk berbunga dan pertumbuhannya bisa terganggu. Yang selanjutnya yaitu adalah pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana fotoperiodisitas mempengaruhi pertumbuhan dan pembungaan tanaman kusuh? Jawabannya yaitu fotoperiodisitas mempengaruhi pertumbuhan dan pembungaan tanaman kusuh yaitu dengan cara mengatur durasi cahaya yang diterima tanaman. Beberapa tanaman kusuh dapat berbunga tergantung pada panjang hari atau malam. Oke, mungkin sekian presentasi dan juga sesi tanya jawab dari kelompok 6. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.